Sebelum lanjut nonton, Rengga mau ngingetin kalau kita punya giveaway voucher MAP senilai Rp1 juta untuk 10 orang pemenang yang beruntung. Caranya, subscribe YouTube channel Rivi Media, kasih like dan juga komen, terus follow Instagramnya ya di @rivimedia. Share video-video yang ada di Rivi Media di Instastory kamu atau di Instagram feeds kamu. Untuk di Instastory, share sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, seintens-intensnya biar kita notice sama kamu, karena Instastory kan hanya berlaku 24 jam. Pemenang giveaway akan diumumkan ketika subscriber Rivi Media sudah mencapai 1000. So, don't miss it. Balik lagi di Healthy and Raw Out, masih dengan gua Hilmi dan Gua Rizky. Sip. Belum bosan kita nemenin lo semua. Jangan tawa lo Ki. Masih nerima pertanyaan yang masuk via DM Instagram. Dan langsung aja. Minggu ini kita dapat pertanyaan apa Ki? Ini dari temen gua nih. Oh temen lo? Ini temen gua nih. Temen apa? Kuliah? Temen SMA. Oh SMA. SMA. Lu di Bandung ya SMA? Bandung. Oke. Dingin. Enggak ada hubungannya. Enggak, soalnya lagi hujan. Gas. Enggak berasa sih AC juga. Ya. Ini @Ica Kibil. Temen gua. Kibil tuh nama lakinya? Panjang nih. Satu segmen lagi kalau. Oh iya. Lanjut dulu. Ya, ini pertanyaannya langsung ya, Bang ya. Orang rencana mau tes mandiri Covid. Wish. Bahasa Sunda. Ya, bahasa Sunda. Kurang tiasa satik-satik. Bagusnya rapid atau swab ya? Itu berlakunya sampai berapa lama? Ada kemungkinan salah tuh. Ya jadi maksudnya ada kemungkinan salah nggak pemeriksaan tersebut? Jadi si Ica mau tes Covid. Ya. Dia tadi nanya mau nanya ke kita bagusnya itu swab PCR atau rapid test. Rapid test. Nah, terus dia tadi nanya terakhirnya bagusan mana? Bagusan mana dan bisa salah nggak? Gitu. Bisa salah nggak? Maksudnya pemeriksaannya ini akurat atau enggak gitu ya? Apa yang benar adalah milik Allah. Iya. Benar. Bahas dari mana nih? PCR versus rapid test. Iya, PCR versus rapid. Jadi kalau dari yang gua tahu jurnal dan WHO itu kesalahan rapid test itu berkisar antara 34 sampai dengan 80%. Intinya kalau rapid test itu kemungkinan salahnya sangat tinggi, makanya harganya murah. Ya dan memang metodenya juga sederhana sih. Dia maksudnya hasil yang didapat tuh bisa cepat ada ya. Metodenya metode ELISA ya kalau. Ya mungkin ini orang-orang. Nah, ini gua kasih PR buat si Ra. Jadi Ra, lu gambarin nanti Ra. Jadi yang namanya rapid test tuh kita anggap gini. Ini ada grafik nih, ada sumbu X tuh ini ya itu nah, ini ada sumbu Y, lalu ada sumbu X, di mana ini ada kurva. Nah, kurva ini adalah si antibody ya. Ya, titernya di situ ya. Oh, ada titer lah, apapun satuannya. Ini konsep rapid test. Terlepas dari itu COVID atau itu demam berdarah. Ya karena memang rapid test nggak cuma di COVID doang. Ya rapid test itu nggak cuma COVID. Ada yang paling sering yang selama ini kita tahu ya tes kehamilan. Ya itu rapid test juga. Jadi ada sumbu Y, ada sumbu X, lalu ada kurva. Nah kita ambil contoh kehamilan ya. Itu kan yang dicek adalah si beta HCG. Nah ada suatu threshold atau garis bayang nih. Nah, kalau misalnya zat yang mau dideteksi itu ada di atas garis atau mungkin sudah di garis, itu nanti akan menunjukkan nilai positif. Ya, reaktif. Bukan positif, reaktif. Kalau misalnya dia masih di bawah ya dia non reaktif atau tidak terdeteksi. Kira-kira gitu. Nah, bedanya kalau PCR? Kalau PCR itu dia mendeteksi keidentikan dari kalau di sini RNA ya COVID itu. Jadi dari materi genetiknya identik atau enggak. Oh, jadi dia bukan dari total sel atau apa, tapi dari langsung ke RNA virusnya. Oke. Jadi udah lebih kecil lagi yang dideteksi itu sudah sampai ke level DNA, RNA. Ya, jadi makanya pemeriksaannya mungkin agak lebih mahal. Lebih mahal karena mungkin lebih ke arah prosedur dan mungkin reagen yang digunakan. Yep. Nah, kalau misalnya PCR ya insya Allah sih akurat ya. Di atas 90%. Yap.
Nah, Di tapi atas yang 90%. gue pengen ingetin, yang banyak orang salah adalah dianggap kalau sekali aja tes hasilnya positif, dianggap dianggap negatif selamanya. Nah, ya ini menarik juga nih Bang. Nah, Karena ada emang ini pertanyaan umum yang sering ditanyain. coba gimana pengalaman lu? Jadi kebetulan gue juga jaga di Poli Covid ya. Jadi kita jaga di tempat screening Covid lah. Yap. Ya. Dia itu letaknya biasanya umum nih di luar rumah sakit. Yap, Biasanya kan ada tenda dari Ada BNPB tenda biasanya. camping. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kalau biasanya. jokes gue sama temen-temen sejawat tuh mah gue mau kemah dulu. Mau kemah maksudnya mau jaga Poli Covid. Yap, ya. Terus Ya itu juga ada tujuan ya kenapa di luar, karena makanya dilakukan screening itu sebelum masuk rumah sakit ya. Yap. Nah di situ tuh umum memang pasien-pasien itu sebulan 2 bulan terakhir ini sering banget meminta pemeriksaan rapid. Oke. Pemeriksaan rapid. Yang diminta rapid ya, bukan PCR ya? PCR ada yang PCR juga. Tapi nggak banyak. Nggak banyak. Yang paling sering itu rapid. Oke. Nah, jadi ini ada kaitannya juga sama permintaan dari terminal karena itu kan dulu masih maksudnya kalau buat pulang kampung atau apa? Ya, kalau buat keluar kota itu pada minta surat keterangan pemeriksaan. Ya. Oh ya sekali lagi juga kita tidak mengeluarkan surat sehat ya. Yap, kalau lu periksa rapid yang ada itu hasilnya adalah reaktif atau non reaktif. Surat keterangan jatuhnya. Karena berdasarkan penjelasan gua tadi. Tapi kalau misalnya dilakukannya adalah PCR, itu positif atau valid, negatif. Positif atau tidak dia COVID. Sampai mana tadi ya? Yang periksa banyakan yang rapid. Oh ya, periksa banyakan yang rapid ya. Rapid itu biasa diminta sama kalau misalnya mau keluar kota kan tadi terminal ya atau mungkin maskapai. Tapi maskapai sebelumnya minta PCR. Nah, itu tujuannya jadi syarat keberangkatan. Jadi artinya kalau misalnya memang sudah ada surat keterangan non reaktif nih berarti boleh berangkat. Nah, gitu ya. Itu yang salah. Itu kalau tidak 100% salah tidak sih 100% salah, cuma kalau kita sih khawatir. Maksudnya itu tuh tidak menapis kalau Anda tidak bisa terinfeksi. Ya, jadi tuh maksudnya si Rizky gini. Kalau misalnya taruhlah hari ini nih tanggal 20 misal. Kemudian lu tes PCR aja yang hasilnya menurut kita tadi adalah valid ya. Kita tes PCR. Kemudian hasilnya keluar besok, taruhlah yang kita sehari jadi ya. Nah, hasil keluar di tanggal 21 berarti. Dari tanggal 20 ketika habis tes itu diambil kita semedi. Nggak ketemu dengan siapapun, tidak ada kontaminasi dari dunia luar, lalu keluarlah hasil bahwa hasilnya adalah negatif. Maka ya memang valid bahwa memang sampai dengan tanggal 21 hasil itu keluar, hasilnya negatif. Tapi kalau setelah lu di swab, kemudian lu di tanggal 20 yang kayak tadi ya misalnya ya, kemudian lu kumpul sama temen lu 200 orang, terus lu belanja ke pasar, pulang naik kereta. Nah, kemudian di tanggal 21 lu ambil hasilnya negatif, tentu itu tidak menunjukkan bahwa di tanggal 21 sebenarnya lu negatif. Karena ketemu dengan banyak orang sampai dengan lu ngambil hasil tes. Ya jadi memang sebenarnya prinsip pemeriksaan itu sih hasilnya sewaktu-waktu lu diambil sampel. Iya, bukan menunjukkan hasil kedepannya. Tidak serta-merta karena umumnya Bang ya, orang-orang itu periksa dan hasilnya negatif ataupun non reaktif itu merasa bahwa dirinya kebal ke depannya. Ya, sebenarnya agak ada mispersepsi juga kan yang dipahami oleh awam. Nah itulah gitu. Mungkin karena selama ini banyak dia nanya ke bukan medis Ki. Ini kan kita berusaha menjelaskan bahwa kalau lu tes apapun hasilnya itu adalah hasil ketika lu diambil. Tapi tidak untuk besok atau minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi yang lu udah ketemu dengan banyak orang. Dan rapid test menurut yang tadi emang menyambung dari penjelasan Bang Ilmi ya Bang, yang false-nya itu besar ya. Ya karena itu ya berkaitan sama ya karena membaca titer antibodinya itu kan di dalam darah. Bisa aja sekarang ternyata swabnya positif tapi hasil rapid testnya negatif, itu bisa banget karena memang
titer antibody di tubuh itu perlu waktu untuk meningkat sehingga bisa terdeteksi. Nah itu dia, ada pertanyaan seringnya gitu, kok gua cek negatif tapi besoknya positif? Mungkin yang pas dicek pertama pakai rapid, nah padahal titer antibody belum sampai ke threshold yang tadi gue bilang, sehingga di rapid hasilnya negatif. Dia cek ulang pakai PCR, hasilnya positif. Jadi kalau lu mau hasil yang pasti, ya teslah PCR. Ya, PCR, swab test maksudnya ya. Ya, swab itu kan teknik pengambilannya ya. Kalau misalnya lu pernah lihat tuh yang dicolok masuk ke hidung, tembus ke belakang kepala, oh enggak. Misalnya masuk ke hidung, diputer-puter dikit, nah itu dites dengan metode PCR. Kalau rapid itu ya cukup misalnya pakai darah ya. Pakai darah, ya. Gitu. Kalau analogi dari gua sih ya Bang ya, perbedaan rapid dan PCR itu, kalau rapid itu ibarat kita mau nangkep maling. Nah, kalau rapid itu kita cuma nyari jejak, ngelihat, wah iya nih jejak malingnya ada nih, yang kemarin maling HP, misalnya maling laptop gue nih, ternyata pas dilihat di taman ada jejaknya nih. Nah itu rapid. Tapi kalau PCR kita ngegapin pelakunya. Nah, ngegapin, oh ini pelakunya ada nih. Kalau jejak belum tentu malingnya ada di situ. Karena yang dideteksi oleh rapid test itu adalah sikap tubuh kita ataupun perlawanan tubuh kita untuk membentuk antibody. Nah, jadi secara tidak langsung. Berarti gampangnya gini, kalau misalnya rapid yang dicek adalah polisinya. Kalau rapid polisinya, bener kan? Boleh ya, bisa. Kan dia antibody yang ada kan. Jadi kalau misalnya perbedaan rapid PCR tuh, kalau menurut analogi Rizky gini, kalau ada polisi di suatu tempat, berarti udah pasti ada maling. Ada maling. Nah, kalau PCR kita ngegapin malingnya langsung. Nah, pertanyaannya, emang kalau ada polisi di suatu tempat, udah pasti karena ada maling? Iya. Belum tentu. Belum tentu. Iya. Oke. Makanya bisa false positif kan. Yap. Nah, gitu. bisa ya mungkin ada yang mirip-mirip. Nah, kan ada. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas, lu bisa tanya lagi DM via Instagram gitu ke @revimedia, atau mungkin langsung mau ke IG kita boleh. Sampai jumpa di Healthy and Roll Out berikutnya. Just keep your body and mind healthy and keep roll out. Bukan sih. Ready to roll out. Ready to roll out.